Ya, jumpa lagi di hari Jumat yang cerah ini bersama dengan saya Yunus Tan dalam acara Bincang Asik di Tengah Badai. Hari Jumat ini bincang-bincang kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa yang tentunya dari kehidupannya, kesaksian kehidupannya akan sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap stay tune di Bincang Asik di Tengah Badai dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang asik tentunya. Ya, kembali lagi di Bincang Asik di Tengah Badai. Hari ini saya kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Dua-duanya adalah ibu-ibu atau wanita-wanita yang saya bilang Wonder Woman, perkasa semua. Di masa pandemi ini, selama beberapa bulan yang kita sudah lewati, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang menurun. Sehingga keluarga, rumah tangga mulai kepusingan apa yang harus dilakukan. Nah ternyata kedua ibu ini enggak pusing. Mereka dikasih hikmat oleh Tuhan untuk bisa berusaha. Dan akhirnya mereka mulai melakukan sesuatu sehingga menghasilkan uang, saudara. Dan kita mau dengar kesaksiannya, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu, yang paling ujung sebelah kanan saya adalah Ibu Padame. Ya, shalom ko. Shalom Bu Padame. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan luar biasa, dahsyat. Dahsyat ya, Yes, kelihatan dahsyat. dari wajahnya Iya. tuh wajah-wajah yang luar biasa. Amin. Dan di tengah saya ada Ibu Meli. Apa kabar Bu? Baik Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ini Bu Padame dan Bu Meli ini adalah wanita-wanita yang luar biasa. Sebelum saya menceritakan atau mereka bercerita, mereka sharing tentang kehidupan mereka selama masa pandemi, kita pastinya mau kenalan lebih lengkap lagi dengan profil mereka masing-masing. Saya mau ngobrol sama Bu Padame dulu. Bu Padame boleh nggak ceritain kondisi keluarganya atau kondisi Bu Padame atau ya apa yang Bu Padame hadapi sekarang ini? Silakan Bu. Boleh kok, boleh banget. Untuk bisa berbagi juga buat teman-teman semua kesaksian saya. Saya nih sebagai ibu rumah tangga sekaligus single parents. Single yang parent. baru ditinggal kembali pulang suami tercinta. Turut sepenanggungan ya Bu. Iya. Setelah berapa tahun pernikahan Bu? 25 Setelah tahun 25 pernikahan. tahun pernikahan. Oke. Di sini ya Wah, kalau banyak boleh hal. tahu anak berapa Bu? Anak dua. Anak dua. Saya anak dua, laki-laki pertama masih tadinya proses kuliah sambil bekerja, tapi karena pandemik ini kuliahnya sementara cuti Oke. kondisinya. Terus anak yang kedua perempuan Tata, di sini puji Tuhan dia bisa ngambil bagian dalam tugas pelayanan untuk Oke. melayani di gereja. Udah kita besar-besar ini. ya Bu ya? Sudah puji Tuhan dalam ya itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Itu juga boleh ada kedua anak itu karena mujizat. Mujizat Tuhan berikan secara luar biasa karena memang vonis dari mulai gadis saya dibilang tidak akan memiliki keturunan karena ada masalah di kandungan. Tapi ya itu karya Tuhan, buat saya itu karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Gak ada yang Iya, mustahil ya Bu gak ya ada yang buat mustahil. Tuhan. Oke, berarti Bu Padame sekarang tinggal bersama dengan kedua anaknya, iya. hidup menjadi single parents ya Bu ya. Iya. Oke, pastinya ya Bu Padame berat ya masa-masa Berat pandemi. sekali kok. Terutama dalam hal ekonomi ya. Dia siap. Oke Bu, stop Iya. dulu sampai di situ. Iya. Saya ke Bu Meli nih. Ini bebannya juga nggak ringan juga. Ternyata Bu Meli ya boleh cerita sedikit Bu. Apa nih kok yang mau Ya ceritain? maksudnya kegiatan sehari-hari sekarang tinggal di mana. Atau kalau memang ada pekerjaan silakan Bu. Ya saya sebenarnya sih kerja di satu sisi, saya kerja. Oke. Saya seorang ibu rumah tangga juga. Yes. Dan juga single parent juga Single kok. parents Iya. juga. Saya punya anak satu. Oke. Di satu sisi saya sebagai orang tua yang double. Di sisi lain saya harus bekerja untuk anak. Oke. Di sisi lain saya harus ada kreatif sedikit, ada usaha kecil-kecilan gitu. Oke. Iya. Terus pekerjaannya bagaimana Bu selama masa pandemi ini? Selama pandemik ini, awal pandemik ini kan kita dirumahkan ya kok. Oh. Kita dirumahkan. Oke.
karena anjuran pemerintah juga kan kita kan stay at home, semuanya kerja dari rumah atau WFH ya. Jadi sebenarnya ada yang aktif WFH, kalau di kantor kita tuh ada yang aktif WFH, ada yang benar-benar dirumahkan kok. Kalau ibu dirumahkan? Iya. Akhirnya dirumahkan? Saya kategori yang dirumahkan. Tapi memang harus standby kalau ada kerjaan ya ditanya. Gitu. Dia harus standby. Kebetulan memang karena saya handle di people development dan training ya sama sekali gak jalan. Gak ada yang gitu. di develop ya? Iya betul kok. Ya jadi saya kategori yang dirumahkan. Dirumahkan. Kurang lebih 4 bulan kali ya. 4 bulan ya Iya. selama masa pandemi itu ya? Betul. Oke, dirumahkan tuh gaji jalan gak Bu? Gaji jalan tapi dipotong kok. Dipotong, waduh. Oke, harus menghidupi anak juga gitu ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Padame dan Bu Meli. Selanjutnya Sama-sama nih kok. pertanyaan saya buat kedua ibu-ibu yang luar biasa. Apa yang ibu-ibu lakukan ketika menghadapi masa pandemik ini? Karena kondisi juga kita harus tetap survive nih ya. Harus tetap bisa menjalani hidup. Ekonomi harus berjalan terus gitu ya. Bu Padame, saya tahu ibu ngalamin bencana yang bertubi-tubi. Luar biasa. Tapi tadi sedikit ibu cerita suami meninggal Iya. di tahun yang lalu ya Bu ya. Iya. Dan setelah suami meninggal apalagi Bu? Boleh cerita Bu? Iya, jadi jauh sebelum meninggal dulu suami, Tuhan kan izinkan juga dulu saya itu kok mengalami serangan stroke. Oh. Itu serangan stroke yang kedua. Serangan stroke kedua yang cukup lumayan kalau menurut dokter itu saya sempat mengalami kritis selama 1 minggu, hampir 1 minggu itu. Ya, pada Tapi saat gak kelihatan ya Bu ya? stroke ya itu makanya kembali Wajahnya lagi karena berseri-seri Tuhan gitu ya. Tuhan pelihara. Yes. Ya, terus setelah saya mengalami stroke itu masih proses penyembuhan kok karena menurut dokter memang saya harus secara khusus penanganannya karena masih harus ada terapi, pemulihan lah intinya pemulihan dari semua saraf yang sempat kena karena saya kena di bagian saraf otak, penyumbatan bahkan di batang otak. Nah, pada saat saya masih proses berjuang untuk kesembuhan, untuk meraih sehat, untuk bebas dari stroke itu, ya itu kembali Tuhan izinkan lagi yang enggak di luar nalar, di luar dugaan yang enggak disangka-sangka gitu. Ya itulah Tuhan punya rancangan, rencana yang pasti saya rasa itu yakin terbaik untuk saya sekalipun saya secara daging, secara hati sempat merasakan kok seperti ini ya dahsyatnya gitu. Tuhan ya. diambil, maksudnya Tuhan mengambil suami. Tanpa istilahnya lama-lama proses, hanya sakit 10 hari di rumah sakit gitu. Itu di bulan Desember. Jadi saya sakit itu di Oktober, stroke. Pemulihan 2 bulan, baru pemulihan 2 bulan Tuhan izinkan Suami bukan saya yang Tuhan panggil lebih dulu, tapi ya itu kembali rancangan Tuhan ada maksud dan tujuan. Saya juga nggak ngerti di balik semua ini apa maunya Tuhan sampai hari ini juga. Itu Desember ya Bu ya? Desember tanggal 18 Tuhan panggil, baru 18 saya kan itu dibawa ke Surabaya, pulang dari Surabaya 2 minggu kemudian posisi kan masih dalam keadaan istilahnya kita masih berduka. Berkabung ya. Berduka, masih merasakan ya kehilangan, kesedihan gitu secara daging. Walaupun sih kita berharap selalu ya tetap bisa menjaga perasaan hati, tetap sukacita nggak hilang gitu. Tapi tetap kita merasakanlah kesedihan itu. Ya puji Tuhan izinin lagi banjir yang luar biasa dahsyat yang sampai di dalam rumah itu sepinggang lebih. Sepinggang lebih itu hampir sedada di dalam rumah pada Januari awal itu pas malam 31 Januari itu. Di situ benar-benar juga luar biasa menurut saya, kalau secara daging saya nggak mampu kok. Nggak mampu. Puji Tuhan karena roh Tuhan yang lebih besar, saya memiliki tuh semangat gitu loh. Saya percaya di balik setiap apa proses yang Tuhan izinkan, saya yakin dan percaya pasti ada yang terbaik. Itu selalu yang saya pegang. Jadi banjir itu habislah rumah karena pada saat itu saya masih kondisi pemasangan alat kamera di RS PON. Jadi pada waktu kebanjiran itu saya nggak tahu. Oh gitu. Gitu. Tadi tetangga ngasih tahu sudah masuk air segini. Pulanglah singkat cerita selesai dari RS PON. Anak-anak ada di rumah?
Enggak ikut kok, Oh, kebetulan ikut ya. ikut. Dari RS PON kembali ke rumah, ya saya lihat udah nggak ada yang bisa terselamatkan. Kondisi rumah semua sudah hancur, isi-isi rumah sudah hancur sampai semua muak kok, nggak ada yang nyaris hampir nggak ada yang tertinggal, mulai dari kasur dari apa itu harus terbuang. Surat-surat penting? Surat-surat penting puji Tuhan memang saya udah mengamankan jauh sebelum saya antisipasi selalu taruh di atas, kemudian di Oke. kamar anak-anak itu. Jadi ya hancur semua, kembalilah semua itu dibuang semua. Ya itu Tuhan mungkin mau mengembalikan saya ke titik nol untuk mengawali kehidupan. Ya itu kadang saya bilang sama anak-anak juga, saya bilang benar ya yang pernyataan apa ya Pak Niko, New Dimension. Ini kita mengalami nih, saya bilang perubahan yang luar biasa tanpa Bapak. Dimensi yang baru ya Bu ya? Dimensi yang baru tanpa Bapak. Saya bilang ke anak-anak kita mulai dari nol lagi semua apa-apa kita harus mulai merelakan kok. Istilahnya apa yang menjadi tadinya hak kita mungkin ya fasilitas yang ada sampai motor-motor kok. Yang harapannya bisa motor pun semua Kerendam juga? mati total nggak bisa. Pokoknya semua itu mati total. Tapi Kalau boleh tahu kebanjirannya berapa kali Bu? Karena kan 3 beberapa kali. Tiga kali kebanjiran. 3 kali dari Februari dan terakhir di Maret. Haleluya ya, Ya, Bu puji ya. Tuhan, Kalau yang keempat haleluya. dapat piring tuh Bu ya. 3 kali, 3 tapi kali Bu Padame tetap kebanjiran. bisa tersenyum, Iya. tetap bisa bersuka cita ya Bu ya. Dahsyat kok, makanya Luar saya bilang biasa. ya kembali itu saya bilang kalau bukan karena kemurahan Tuhan dan kembali diri kita sendiri yang terus menjaga istilahnya semangat itu Ya. dan terus percaya yakin kepada Tuhan, Amin, pengharapan amin, Tuhan ya amin, kepada amin. Tuhan. Makasih Bu gitu. Padame, luar biasa ceritanya. Kalau Bu Meli gimana Bu? Ini kalau Bu Padame ini boleh dibilang penderitaannya bertubi-tubi nih. Dari ditinggal suami, banjir 3 kali, lalu sakit lagi. Nah kalau Bu Meli gimana nih? Single parents juga kan Ibu ya? Iya betul. Hmm. Awalnya 5 tahun yang lalu sih dibilang penderitaan yang bertubi-tubi, saya mencoba mengatakan itu tidak yang bertubi-tubi ya. Oke. Sekalipun sebenarnya nggak mudah dijalanin. Tapi karena Positif aja gitu ya Bu ya? Iya, saya dari dulu prinsipnya berpikir positif dan bertindak positif. Good, gitu. good, good. Karena apa? Kalau saya pikiran saya sudah ada energi negatif dari orang masuk, bagaimana saya harus melakukan sesuatu yang mana harus saya bekerja, yang harus saya produktif, yang mana saya harus jadi orang tua, ibu bahkan buat anak saya. Oke. Gitu. Jadi 5 tahun yang lalu, singkat cerita 5 tahun yang lalu itu saya diceraikan Pak sama suami saya. Setelah itu puji Tuhannya Tuhan menangkap saya. Artinya saya nggak mengenjak dunia yang enak kata orang sih. Saya belum coba Pak. Jadi puji Tuhan, Tuhan menangkap saya dan proses yang sungguh tidak mudah ya. Ada goncangan jiwa Yeah. sebenarnya, tapi bukan kategori secara psikologis ada gila sih enggak. Tapi goncangan jiwa di sini dalam arti Ya pasti. saya lebih menarik diri dari setiap orang. Ya pasti Saya- ngalamin lah ya tekanan yang cukup berat ya Bu ya. Betul. Ditinggalkan suami gitu. Iya. Oke. Saya menarik diri dari orang. Saya mencoba menyelesaikan masalah saya sendiri, Oke. gitu. Itu yang menjadi kesalahan ya Bu ya. Iya. Mencoba menyelesaikan masalah Iya. dengan kekuatan sendiri gitu ya. Betul. Saya mencoba menyelesaikan sendiri. Terus di sisi lain saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang iya Tuhan tangkap saya. Tapi yang saya rasa di situ saya nggak full. Saya masih ada sikap yang masih gue akan tunjukin loh sama kamu kalau saya bisa. Arogannya mulai keluar. Iya. Oke. Itu masih ada karakter seperti itu dan di tahun kedua saya pasca cerai itu Tuhan memangkas karakter-karakter itu. Dengan ya namanya kerja pasti ada tekanan ya Pak ya. Yeah. Tekanan dari bos lah atau tekanan dari secara psikologis. Itu sosial saya itu saya nggak mau orang tahu saya single parent. Saya nggak mau orang tahu saya itu adalah wanita yang benar-benar bekerja buat anak saya. Saya pengennya orang tahu tetap saya mulus. Punya suami,
bekerja, suami saya bekerja, jadi Terlihat tangguh gitu ya. Iya, karena apa? Kalau orang sampai tahu kelemahan saya, mereka akan meremehkan. Sebenarnya sih kesananya kok, tapi ya puji Tuhan perlahan Tuhan pangkas keegoisan, keangkuhan bahkan ya kok ya. Itu Tuhan pangkas dan di tahun 2016 saya dipulihkan. Puji Tuhan. Saya dipulihkan, saya pelepasan, kepahitan. Udah melepaskan semua yang pahit-pahit itu ya. Betul. Oke. Terus bagaimana pergumulan berikutnya Bu? Pergumulan berikutnya itu apa ya, sampai nggak tahu karena udah benar-benar melupakan apa yang di belakang nih. Oke. Itu apa ya, lebih ke kerjaan sih ya. Oke, Tekanan Ibu kerjaan kerja itu, di kantor. Iya. Oke, dengan posisi yang cukup baik gitu ya. Iya, Lalu tapi bagaimana? Posisinya cukup baik tapi tekanannya juga cukup banyak, luar biasa. Dari kiri kanan, atas bawah itu tekanan. Oke. Tapi Tuhan banyak mengajarkan saya di sana bagaimana saya harus tetap penguasaan diri. Oke. Karena memang saya tipe orang yang cepet-cepet, jangan lama-lama karena apa? Waktu gitu. Oke. Ternyata perlahan saya harus berhenti sejenak dan saya harus melihat kategori apa yang harus saya pakai ke orang lain kalau saya berbicara. Ibu gitu. tadi cerita di awal kalau ternyata Ibu dirumahkan dalam pekerjaan gitu. Betul. Itu dirumahkan dalam artian hanya disuruh kerja dari rumah atau diberhentikan atau gimana Bu? Disuruh kerja dari rumah kok. Suruh kerja dari rumah. Betul. Oke, dengan gaji dipotong. Iya. Tapi pada akhirnya tetap kerja di rumah terus? Iya, jadi singkat cerita setelah bulan Juni dari bulan April ya, bulan April ke Juni kita kan saya dirumahkan. Di awal Juni saya dipanggil, saya pikir akan diaktifkan kembali gitu ya. Ternyata kok itu ternyata ditawarin paket efisiensi. Paket efisiensi, artinya pemutusan hubungan kerja. Iya sebenarnya kasarnya itu ya. Kasarnya begitu ya Bu ya. Tapi, cuma ditawarin paket gitu. Betul. Tapi ya itu ya perusahaan mungkin mengambil kebijakan. Ya karena perusahaan juga banyak yang ngalamin penurunan. Betul. Akhirnya Ibu diberhentikan. Sebenarnya sih belum berhenti secara total karena kalau saya nggak setuju dengan paket itu tetap akan berjalan kerja. Oke. Tapi kita nggak tahu saya akan dirumahkan sampai kapan. Ya saya mencoba mencari di luar. Ya puji Tuhan Pak, saya sudah akan aktif kembali di perusahaan yang berbeda tapi. Oke, akhirnya dapat pekerjaan yang baru gitu ya. Iya puji Tuhan, luar biasa. Tuhan dahsyat. Oke, di tengah pandemi tentunya kita semua mengalami, Bapak Ibu Saudara di rumah juga pastinya mengalami bahwa memang tekanan, kondisi membuat kita sepertinya harus putar otak, harus kreatif apa yang harus kita lakukan. Nah hari ini saya pengen Bu Padame sama Bu Meli sharing nih, kira-kira ngalamin penderitaan, tekanan hidup yang demikian, lalu ngalamin pandemik ini, gimana caranya bisa menghasilkan pundi-pundi bertambah. Gimana Bu Padame? Kalau saya jujur memang karena ya itu tadi kok kan saya aslinya cuma ibu rumah tangga biasa. Rumah tangga asli gitu ya. Asli ibu rumah Setelah tangga. ditinggal suami, ngalamin kebanjiran, barang-barang habis, rumah mulai rusak gitu ya. Semua lah harus diterima gitu. Harus muter otak nih Bu ya. Benar banget. Terus tambah anak kan juga kayak Tata masih sekolah, butuh biaya sekolah masih terus berjalan. Belum lain-lain yang perlu kita bayar, ya BPJS dan lain-lain. Kan pusing juga kok, nggak ada pemasukan, kita nggak ada yang mencari. Lagi gitu ya. Kalau secara daging ya, secara kita punya kemampuan, mungkin kalau nggak ada iman, kita udah jatuh tergeletak ke bawah badai itu. Tapi Tuhan menopang iya, Ibu tapi ya itu tangan Tuhan selalu tepat waktu, kita dibimbing, kita dikasih jalan keluar untuk kita tuh nggak patah semangat, nggak berlama-lama. Terlalu dalam penderitaan tersebut. Penderitaan itu. Jadi pada apa saat, yang Ibu lakukan ketika itu? Pada saat ya. Atau hikmat apa yang Tuhan karena kasih? Tuntutan, semua kan tuntutan keadaan ya kok. Karena tuntutan keadaan jadi
ulah bisa Allah bisa karena ulah bisa karena biasa gitu. Tadinya sih saya mungkin nggak pede gitu, tapi saya bilang Tuhan saya ini harus, saya tuh nggak mau, kan Firman juga bilang, Firman Tuhan orang yang malas jangan minta, makan. Terus orang yang tidak bekerja jangan mengharap berkat. Betul. Gitu. Saya pikir dengan keterbatasan ya jujur kok fisik saya memang belum normal. Dokter juga sampai hari ini bilang belum bisa lepas dari pengawasan. Tapi saya di sini kan harus ada tanggung jawab saya sebagai bapak, pengganti bapak untuk anak-anak, sebagai ibu, bahkan harus mencukupkan setiap kebutuhan dari anak-anak, bahkan ya kebutuhan hari-hari. Yeah. Di situ saya bilang Tuhan saya harus bisa apa? Saya nggak bisa, saya nggak punya modal apa-apa, saya nggak apa. Tapi saya punya Tuhan. Saya bilang saya percaya talenta yang Tuhan bisa berikan saya bisa. Mau, yang penting kembali lagi semua tuh kemauan dan semangat, keinginan yang sungguh. Tuhan saya bilang kasih apa, terus mulai terlintas sekarang ini kan dengan eranya pandemi kayak gini orang malas keluar untuk mau jajan-jajan apa gitu. Kita memang dilarang untuk tidak boleh aktivitas di luar rumah, ya itu tertuntut dari keadaan. Kenapa ya saya nggak coba-coba gitu dengan kapasitas kemampuan tubuh saya gitu. Kalau saya bikin yang menu-menu berat, fisik saya nggak mendukung. Oh akhirnya ibu pilih bikin makanan. Saya akhirnya ya itu mencari coba-coba apa ya. Tapi ya akhirnya puji Tuhan ya Tuhan tunjukkan ya mulai dari yang ringan-ringan, jajanan snack-snack gitu. Apa aja Bu yang ibu buat akhirnya untuk bisa menghasilkan uang? Iya, ya itu mulai awal-awal merintis. Saya sih merintis baru nih kok masa pandemik ini. Betul. Dari mulai Maret kalau nggak salah ya Maret itu. Ya saya mulai dari merintis ini bikin kremesan ayam karena di rumah, berawal dari rumah dulu, lingkungan rumah ini kok pada seneng banget kalau beli tuh ayam kremes. Terus terkadang lingkungan itu kok bikin kremesnya nggak bisa gitu, goreng ayam udah pasti bisa gitu, tapi bikin kremesannya ayamnya nggak itu. semua orang bisa ya Bu ya. Berawal dari situ saya coba bikin kremesan, terus saya itu coba ke tetangga, enak, coba gini-gini, akhirnya dari mulai itulah tertantang untuk saya kenapa nggak coba yang lain gitu. Bikinlah ya kayak kering kentang, terus tahu itu kriuk, bahkan sampai bawang goreng juga kok, sampai usus crispy, pokoknya yang jenis-jenis crispy semua kok. Dibuat jagung buat sendiri. Terus gitu. akhirnya? Nah, ya itu kondisi semakin kok kayaknya kepingin lebih kok gitu, maksudnya nggak cukup di situ aja gitu ya. Inilah yang sekarang saya bawa. Di depan ini ada kue apa aja nih Bu? Ya ini yang hasil karya Bu Padame ya? Iya, ini jadi saya akhirnya akhir-akhir ini ya menerima lah kalau ada pesanan-pesanan kok kayak gini. Itu kue apa Bu yang paling itu atas? Cupcake. Itu yang cupcake-nya bagus loh. Terus? Terus ada skutel. Skutel makaroni ya Bu ya? Iya, makaroni. Terus ada juga itu coklat biasanya untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah, coklat itu saya bikin karena untuk acara ulang tahunan. Terus ada puding kok untuk dessert, untuk pencuci mulut saya bikin juga puding. Ini lapaknya jadi banyak ya Bu ya? Iya. Jadi banyak ya? Terus ya saya nggak berhenti di situ, saya bilang kok kalau pasaran hanya untuk lingkungan kayaknya nggak menjangkau gitu. Akhirnya saya coba online gitu. Saya menggunakan media sosial yang ada. Yang melalui FB, melalui Instagram. Ya melalui WA. Menggunakan fasilitas media sosial ya. Itu kok. Akhirnya lumayan ya Bu ya. Lumayan lah ini kok. Terima kasih Bu Padame. Kita ke Bu Meli nih. Bu Meli dirumahkan, gaji dipotong, penghasilan berkurang, harus survive. Apa yang Ibu lakukan? Awal saya dirumahkan itu di bulan April ya. April pertengahan. Pertengahan April. Itu awalnya saya dirumahkan itu, saya pulang ke rumah tuh. Saya bingung. Mau ngapain gitu ya? Terus saya doa. Tuhan, saya kan dirumahkan. Terus gaji dipotong. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Saya harus menafkahi anak saya, anak yang Kau titip Tuhan. Terus saya harus bayar cicilan. Ngapain ya Tuhan? Gitu. Itu benar-benar udah ngomong hopeless sama. Ya? Iya, tapi hopeless tapi pengen. Punya pengharapan sama Tuhan aja gitu ya. Saya pengen bilang, Tuhan apa ya Tuhan?
Karena aku tipe orang yang gak mau diem, pengennya ada yang sesuatu dihasilkan sehingga tetap produktif. Tuhan ini benar-benar kita gak bisa. Di satu sisi kok takut juga kalau kita berusaha, artinya ada usaha atau jalan, wow cukup riskan juga kalau kita keluar. Tapi ya punya hikmat juga, oh iya saya harus nganter aja, kalau enggak pakai GoSend gitu. Dan puji Tuhan kok saya teringat lagi karena kebetulan saya setahun yang lalu sempat merintis namanya donat paha ayam. Donat paha ayam. Iya, itu Oke. snack ciri khas dari Sumatera. Oke. Ya. Donat paha ayam gitu ya. Iya. Akhirnya kepikiran gitu ya. Iya, Dan Ibu coba mulai membuatnya. Gitu. Betul. Dan akhirnya dijualnya kemana Bu? Saya jualnya lewat online sih kok. Kembali lewat online. Betul, iya. Oke. Karena kalau kondisinya kita buka lapak ya nggak mungkin. Nggak mungkin karena pandemi ini ya. Betul, jadi saya tipe orang yang nggak suka medsos sebenarnya. Tapi selama Mau nggak mau ya Bu ya, mau nggak mau. selama pandemik dan selama dirumahkan, saya harus pantengin tuh handphone. Iya. Dan saya kerja dari handphone jadinya kok. Betul. Saya pikir, akhirnya Tuhan bisa menggunakan segala sumber daya termasuk handphone kita ya. betul. Oke, Bu Padami juga begitu ya Bu ya. Iya. Masa saya harus pembeli terus di media sosial? Nah. Saya harus jadi yang sellernya dong gitu, Iya. penjualnya gitu. Kenapa enggak? Berarti Ibu mulai ini dari mulai bulan April? Iya, ini mulai minggu kedua di minggu kedua di April. April. Jadi setelah 1 hari saya dirumahkan, saya langsung action ini. Nggak Garcep. tunggu lama-lama Iya. gitu ya, langsung action gitu. Kalau kata orang sekarang garcep. Jadi wah apa ya, yaudah deh saya langsung beli bahan-bahannya. Kebetulan tahun yang lalu masih ada foto-fotonya sama iklan-iklannya. Oh, jadi kan. bisa ngeposting lagi. Yes, jadi saya angkat lagi. Saya Luar posting biasa. racer lagi. Ya udah jadilah seperti ini namanya Oke. donat paha ayam. Inilah ya. Namanya Iya, apa Bu? betul. Donat paha ayam. ayam. Ih, saya boleh lihat kasih satu nih. Kalau ininya sih do pahayem Kak Rus. Do Pahayem Kak Rus. Pahayem Kak Ros. Oke. Kayak kakaknya Upin Ipin ya. Iya. Itu dia. Di stiker kita memang ada Upin Ipinnya Pak. Oh gitu ya? Iya betul, memang diambilnya tema ini intinya sih nggak hanya orang dewasa yang makan tapi Anak-anak. anak-anak sampai yang ke Oke. penyuka donat, tapi ini versinya paha ayam. Paha ayam. Gitu sih. Oke, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kita pengen tahu sebetulnya Bu Padame dan Bu Meli selama berjualan lewat daring atau lewat online ini berapa banyak sih omset yang dihasilkan. Itu kan pasti yang Bapak Ibu Saudara juga pengen tahu. Boleh Bu Padame? Sedikit lah dikasih bocoran. Omsetnya bagaimana Kalau omset, Bu? karena saya kan masih pemula nih kok. Justru karena masih pemula kita pengen tahu nih Bu omsetnya Ya Bu. cukup lah untuk kebutuhan Cukup lah ya rumah, buat memperbaiki yang rumah gitu ya. Iya. Buat memperbaiki motor yang rusak. Kalau jumlah nominal kayaknya relatif ya kita sebutin. Oke, pokoknya cukup lah ya Bu ya. Dengan adanya kita mau ya istilahnya memang harus bayar harga ya. Ada lelah-lelahnya, ada capeknya namanya kita Ibu berjuang. lapaknya namanya apa Bu Padame? Lapaknya saya kalau di Instagram @madamcreation.creation. Madam Creation. Creation. Terus di situ saya ada 2 lapak, yaitu yang dibilang tadi Madam Kitchen untuk makanan-makanan, Oke. menu-menu lain. Terus kalau yang Madam Fashion itu untuk baju-baju dan aksesoris. Oh berarti Ibu banyak banget Baju yang dijual ya. Tapi kalau yang untuk fashion itu kok saya reseller. Reseller. Maksudnya It's saya okay, ngejualin it's okay. dagangan It's online okay. karena ingin mengeksplor aja kok kesempatan Ya. dagang online. Berarti punya 2 lapak gitu ya. Iya. Madam Kitchen, Madam Fashion. Waduh luar biasa. Jadi penghasilannya cukup ya Bu ya. Cukup buat memperbaiki rumah. Haleluya. Cukup kalau mau ya apa yang diperlukan cukup lah ya semuanya Puji ya Bu ya. Tuhan. Amin, amin. Oke, kalau Bu Meli gimana? Kalau dibilang omsetnya ya, sebenarnya sih saya nggak terlalu ke omset ya. Target saya waktu itu Hanya buat kreativitas. di satu sisi kreativitas saya, di sisi lain nutupin yang dipotong dari kantor. Oh nutupin yang dipotong gitu ya. Target saya itu kalau ada sekian Oke. persen, sekian puluh persen dipotong, berarti saya harus Menghasilkan segitu juga. Betul. Jadi Kira-kira ketutup gak Bu? puji Tuhan ketutup Pak. Lebih daripada itu?
bisa dibilang ya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena ya memang jemput bola juga jadinya sih. Jemput bola Kita ya. jemput bola walaupun kita Oke. online tapi di sisi lain jemput bola. Bu Meli cuma satu ya yang Iya, dijual? betul. Cuma satu aja udah bisa nutupin lubang-lubang yang aduh. Yang terbuka, lubang-lubangnya terbuka. Lubang-lubang yang kebuka itu bisa ditutup dengan cuman donat paha ayam gitu ya. Bu, gimana Bu Padame ya? Wow. Yang Haleluya. ada Padame, Haleluya. ada lapak 2 lagi, itu luar Betul. biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, di depan saya, bisa lihat di meja ini ada lapaknya Bu Padame dan lapaknya Bu Meli. Saya percaya ini adalah ide kreativitas yang Tuhan kasih di tengah masa pandemik ini. Artinya kita harus menggunakan hikmat akal budi kita untuk kita bisa berkarya ya Bu Padame ya, Bu Meli ya. Betul kok. Betul Pak. Bu Padame ini kesehatannya belum 100% ya Bu ya? Iya. Belum Iya. 100% pulih. Belum. Waduh, Masih gimana yang di pengobatan. rumah, yang sehat-sehat gitu ya. Harusnya bisa lebih kreatif lagi. Iya. Bu Padame bisa buka 2 lapak. Harusnya yang di rumah bisa buka berlapak-lapak ya Bu ya. Ini luar Haleluya. biasa. Bu Meli yang baru sehari di rumahkan langsung kepikiran. Tidak putus asa, tidak merenungkan Betul. nasib ini, tidak jadi baper gitu ya Yes. Bu ya. Langsung bergerak besoknya Ibu ya. Betul. Itu yang luar biasa. Bu Padame dan Bu Meli, boleh sedikit promosi lah ke Bapak Ibu Saudara sekalian soal lapaknya masing-masing. Silakan Bu Padame. Kalau pengen ngedapetin makanan-makanan dari Madam Kitchen, Madam Iya. Fashion tuh gimana caranya Bu? Iya, untuk Bapak Ibu semua, kita bilangnya apa biasanya ya ada crispy lovers. Oh, crispy lover. Crispy lovers bisa intip-intip, kepo-kepoin kita punya menu, Kepo-kepo. ada di Instagram. Instagram kita punya yaitu tadi udah disebutkan Madam Kitchen, Madam Creation. Di situ ada 2 lapaknya, bisa untuk menu-menu makanan, camilan-camilan santainya, bahkan untuk pendamping lauk itu di Oke. di Madam's Kitchen. Nah, Pokoknya kunjungin aja lapak Iya. Madam's Kitchen Iya. atau Madam Creation itu ya Bu Betul, ya. Iya, terus kalau untuk kebutuhan mungkin kepingin modis, tampilannya buat handsome, buat Madam bapak-bapak Fashion. Oke. Boleh pilih di sana lengkap semua apa yang Wah. dicari. Kebutuhan itu di situ pasti ada. Bisa Oke. dicari. Pasti ada ya, Bu, ya? Pasti ada. Kebetulan saya ada nggak Bu? Iya. Kalau Bu Meli silakan Bu. Oke, buat para pecinta donat, tapi ada versinya donat paha ayam. Kalau orang Medan, orang Sumatera pasti tahu donat paha ayam dan ini Dopahayem. Dopahayem. Namanya sih kita lapak kita ini namanya Dopahayem Kak Rus. Dopahayem Karos. Itu Iya. Instagram juga. Di Instagram Dapur Kak Rus. Oh, kalau di Instagram namanya Dapur Kak Dapur Kak Ros. Rus. Oke. Ya, boleh dikunjungi atau dikepoin di IG kita Dapur Kak Rus. Oke. Nah, untuk pemesanannya juga boleh. Nggak kalah enak. Langsung aja gitu ya Bu ya. Iya. Dijamin enak gitu ya Bu. Ya, dan kita juga pakai ini saya mau sampaikan mungkin di luar juga banyak versi-versi donat paha ayam. Tapi kita pakai di sini bahan-bahan yang kualitas ya, karena kembali lagi Supaya tetap menjaga kesehatan. betul. Jadi ke kualitas kita jaga. Kualitas dan yang nomor bahan-bahan. 1. Yes. Yahut betul. punya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kunjungin aja tadi di mana? Di Dapur Kak Ros. Dapur Kak Ros. Jadi kalau mau tahu, ini adalah kakaknya Upin Ipin. Baik, terakhir nih Bu Padame dan Bu Meli. Punya ayat pegangan gak dalam hidup Bu Padame dan Bu Meli? Kalau boleh tolong sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah supaya mereka mengerti bahwa kita ini punya pegangan hidup. Jelas pegangan hidup kita. Bahkan tadi Bu Padame bilang, kita nih gak dibiarin jatuh, tergeletak. Tuhan menopang gitu ya Iya. Bu ya. Apa Bu? Silakan Bu. Kalau ayat Mas yang selalu saya hayatin lah, saya simpen
di dalam hati dan semua setiap aspek hidup saya dari Roma 12 kok. Roma 12 ayat 12 yang bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Maksudnya apapun kita punya pergumulan, kita tetap masih punya pengharapan pada Tuhan. Dan sukacita itu enggak pernah boleh hilang dari kehidupan kita. Agar apa? Kita memiliki semangat, yaitu saya juga itu ada di Amsal yang saya selalu ini juga di Amsal berapa tadi itu kurang apa yang semangat apa mengatakan semangat tuh semangat. Hati yang gembira adalah obat. Amsal berapa tadi itu ya? Siapa yang dapat mematahkan gitu yang semangat. Semangat yang patah keringan tulang. Bukan kok. Aduh, di Amsal. Amsal 18 ayat 14 ini yang sangat-sangat buat saya memotivasi untuk saya tetap sekalipun pergumulan saya selalu mungkin ada terlebih dahulu di depan saya itu pergumulan, tapi dengan Amsal ini saya bisa kuat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Betul sekali. Itu saya pegang karena saya percaya kalau kita semangat dan berpengharapan, bahkan sukacita itu enggak hilang. Saya percaya Tuhan akan selalu ada membela, Amen. Selalu mendahulukan, memberi. Puji Tuhan. Kalau Bu Meli, apa Bu ayat pegangannya Bu? Dulu waktu saya CD, saya dapat ayat emas yaitu di Yesaya 40 ayat 31. Oke. Dulu waktu saya dapat ini nggak tahu artinya, ya udah CD aja udah gitu. Ternyata perjalanan hidup saya dan ini sangat Membawa makin memahami ayat itu gitu ya Bu. Betul, dan ini menjadi kekuatan selama hidup saya akan nantinya sih. Yes, boleh dibacakan Bu? Di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amen. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Yes. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini sangat-sangat menguatkan saya hari demi hari. Setiap saat ini menjadi kekuatan saya. Karena apa? Kalau saya sudah sempat lemas, ya udah, nggak ada do something yang positif. Yes. Jadi ini benar-benar ayat emas selama ini kepada saya dan tidak kebetulan Dan saya akan dapat terus ini. menjadi ayat pegangan dalam hidup Betul, Ibu ya. betul. Oke, Bu Padame dan Bu Meli, tolong kasihkan beberapa statement untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam menyemangati mereka semua supaya tetap berkarya, tetap kreatif, jangan sampai mati gaya gitu Bu ya. Silakan Bu Padame. Iya, untuk ibu-ibu terutama kan pergumulan biasanya yang merasakan berat beban itu ibu-ibu rumah tangga Pak. Terlebih kayak ibu rumah tangga yang pure hanya mungkin mendapat penghasilan dari suami, bahkan kayak seperti saya yang single parent. Saat ini sih sebetulnya kesempatan untuk kita bisa bangkit. Maksudnya dengan masa-masa pandemik ini, disinilah kita dapat pembelajaran bahkan ilmu yang makin bertambah bagaimana kita mensiasati keadaan ini untuk gimana bisa menghasilkan. Jadi maksudnya nggak menghabiskan waktu yang sia-sia, diam di rumah hanya medsos, dipergunakan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Pergunakan waktu dengan maksimal. Jadi dengan adanya medsos ayo kita memulai gitu. Maksudnya dari saya juga ada yang nggak begitu pandai ya kok, gaptek juga gitu, nggak pinter-pinter banget menggunakan. Tapi otomatis tertantang, kuncinya yang penting kemauan kok. Yes. Kemauan. Bayangin ya, yang gaptek aja kayak begini nih, luar biasa. Gimana yang nggak gaptek ya, harusnya bisa lebih kreatif ya Bu ya. Iya kok, tetap semangat buat ibu-ibu mungkin yang saat ini juga mungkin mengalami seperti keadaan saya kan di luaran sono mungkin banyak ya, ini saya bagi pengalaman dan kesaksian saya aja bisa gitu, apalagi ibu-ibu ya yang mungkin lebih fix kondisinya, lebih sempurna kesehatannya, pasti bisa lebih dari apa yang saya hasilkan gitu. Luar yang penting biasa. kuncinya yaitu tadi semangat,
Terus jangan pernah hilang hati yang sukacita itu kok. Amen. Kalau kita sukacita mengerjakan segala sesuatu Makanya, pasti berhasil. Amen. kalau kita lihat wajah Bu Padame, mana ada orang berpikir bahwa Bu Padame sakit stroke. Ya enggak? Mana ada orang sakit stroke kayak begini. Waduh, wajahnya bersukacita, terlihat pancaran sinar kasih Tuhan dalam Amin, wajahnya. haleluya, Bu amin. Padame tetap semangat, Amin. yang di rumah juga tetap Ya, semangat. amin. Kalau Bu Meli, apa yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya mau menyampaikan buat para wanita khususnya, wanita dan ibu-ibu, Para cewek-cewek gitu ya. dia cewek-cewek, pokoknya kaum hawa, tetap produktif, kreatif dan inovatif. Kenapa? Kalau kita nggak produktif, kalau kita yang udah punya suami misalnya, gimana kita mau produktif, suami mau baik atau gimana, pasti ada jadi suatu problem. Jadi wanita itu harus cakep, bijak dalam mengelola apapun, yaitu keuangan ataupun sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri itu harus benar-benar perannya harus sesuai. Oke. Jadi satu hal sih pesan saya, bertindak yang positif, berpikir yang positif sehingga bertindak yang positif. Pasti saat kita berpikir positif, pasti tindakan kita juga pasti positif. Amin. Itu sih. Terus di masa-masa pandemik ini kita tidak bisa menerima keadaan dengan stuck. Tapi kita harus memutar otak bagaimana agar produktif di masa sulit. Kita adalah wanita-wanita yang harusnya produktif dan ibu-ibu yang produktif. Tidak mudah sebenarnya, tapi karena ada keinginan dari diri kita itu pasti ada. Dan pastinya keinginan. Tuhan pasti menolong ya Bu ya. Yes, tadi Bu Padame juga bilang semangat, sukacita. Kalau kita punya semangat dan sukacita, Yes. inginannya juga akan Ya. lebih terlaksana dan akan ada dunia gitu. Amin. Tapi kalau udah nggak semangat, nggak ada Betul, Gitu sih. betul. Itu buat para ibu-ibu dan para kaum hawa. Produktif, kreatif Dan inovatif. Kalau dari Bu Padame tetap sukacita Sukacita. dan tetap semangat. Semangat. Wow, luar biasa. Oke, Bu Padame dan Bu Meli, kita mau akhiri bincang asik di tengah badai ini dengan kita tutup dalam doa. Ya. Boleh saya minta Bu Padame berdoa secara singkat buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk tetap semangat, tetap bersukacita. Silakan Bu. Haleluya Bapak, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk saat ini di mana waktu yang Tuhan berikan begitu indah. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini dalam acara bincang asik. Ya Bapak, semua bukan secara kebetulan tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap pembicaraan-pembicaraan yang kami lakukan pada hari ini boleh memberkati para pemirsa yang menonton acara bincang asik ini Tuhan. Setiap kesaksian bahkan pengalaman-pengalaman kami Tuhan boleh menjadi dampak dan boleh menjadi berguna bagi orang-orang mungkin yang saat ini membutuhkan karya-karya yang baru untuk menopang kebutuhan hidup di tengah pandemik ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya acara bincang asik ini boleh semakin Tuhan pakai, Tuhan urapi secara dahsyat sehingga semakin pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan boleh menjangkau jiwa, semakin jiwa-jiwa banyak yang menerima berkat dan perubahan, terobosan baru terjadi melalui acara bincang asik ini. Untuk Pastor Yonasean, kami percaya kok Yunus juga Tuhan memberkati, Tuhan pakai lebih lagi Bapak, Tuhan angkat setiap pelayanannya lebih tinggi, bahkan sampai ada kemuliaan Tuhan melalui pelayanan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan mengalir atas kami semua, bagi para tim yang sudah bekerja, kami percaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, hari ini kita ada di penghujung daripada acara talk show kita bincang asik di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan untuk tetap semangat, tetap bersukacita, tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap inovatif. Dan dalam bincang asik yang akan datang, kita akan saksikan episode-episode yang akan datang dengan tema-tema yang luar biasa dan pastinya juga akan tetap memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.